Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang. Di video kali ini, saya akan mengulas materi mengenai retorika Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu murid dari Plato. Aristoteles merupakan ahli filsuf atau filsafat terkenal di zaman Yunani kuno. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk monodualistis, yang artinya bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial merupakan sum politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Nah, sebelum lebih dalam saya membahas retorika Aristoteles, pada pembahasan pertama, terlebih dahulu, apa sih itu retorika? Aristoteles berpendapat bahwa retorika itu sendiri sebenarnya bersifat netral. Maksudnya adalah orator itu sendiri bisa memiliki tujuan yang mulia atau justru hanya menyebarkan omongan yang gombal atau bahkan dusta belaka. Dia juga menyatakan bahwa retorika adalah seni. Retorika yang sukses adalah yang mampu memenuhi dua unsur, yaitu kebijaksanaan dan kemampuan dalam mengolah kata-kata. Aristoteles melihat fungsi retorika sebagai komunikasi persuasif. Ia menekankan bahwa retorika adalah komunikasi yang sangat menghindari metode yang kohersif. Aristoteles menyebutkan retorika adalah diskusi dari satu orang kepada banyak orang. Menurutnya, retorika adalah seni untuk mengungkapkan suatu kebenaran kepada khalayak yang belum yakin sepenuhnya terhadap kebenaran tersebut, dengan cara yang paling cocok atau sesuai. Teori retorika Aristoteles ini dituntun oleh dua asumsi, yaitu yang pertama, pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Komunikasi merupakan proses transiksional. Dalam konteks public speaking, Aristoteles merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya pendengarlah yang akan menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. 2. Pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Dalam hal ini, kualitas persuasi dari retorika tergantung kepada 3 aspek pembuktian, yaitu logika atau logos, etika atau ethos, dan emosional atau pathos. Pembuktian logika tersebut berangkat dari argumentasi pembicara atau orator itu sendiri. Pembuktian etis dilihat dari bagaimana karakter dari orator yang terungkap melalui pesan-pesan yang disampaikannya dalam orasi. Dan pembuktian emosional dapat dirasakan dari bagaimana transmisi perasaan dari orator mampu tersampaikan kepada khalayaknya. 5 hukum atau strategi retorika menurut Aristoteles, yaitu yang pertama, penemuan atau penelitian materi yang mencakup menemukan, mengumpulkan, menganalisa, memilih materi yang cocok untuk berpidato. Menurut Aristoteles, argumen-argumen harus dicari melalui rasio, moral, dan afeksi. 2. Penyusunan dan pengurutan materi atau argumen dalam sebuah pidato. 3. Gaya berpidato yang mencakup penjelasan, penyampaian, serta pemilihan kata agar nantinya dapat menyampaikan materi dengan hasil terbaik. 4. Memori, yaitu proses menghafal materi yang sudah disusun. Dan yang terakhir, 5, adalah finishing atau penyampaian. Jenis-jenis retorika menurut Aristoteles. 1. Retorika forensik, berkaitan dengan keadaan di mana pembicara mendorong timbulnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. 2. Retorika epidetik, adalah jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. 3. Retorika deliberatif, adalah jenis retorika yang menentukan tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Dalam retorik, Aristoteles menyebutkan tentang 3 sumber kredibilitas yang baik, yaitu intelligence, karakter, dan goodwill. Intelligence atau kecerdasan lebih kepada persoalan kebijaksanaan dan kemampuan dalam berbagai nilai atau kepercayaan antara orator dengan khalayaknya. Maksudnya adalah
Halayak seringkali menilai bahwa orator tersebut cerdas adalah sejauh mana mereka sepakat atau memiliki kesamaan pemikiran, cara berpikir, atau ide dengan orator tersebut. Orator yang cerdas oleh karenanya mampu menyesuaikan diri atau mampu membaca cara berpikir halayaknya untuk kemudian disesuaikan dengan cara berpikirnya. Karakter lebih kepada citra orator sebagai orang yang baik dan orang yang jujur. Jika seorang orator mampu memiliki citra yang baik dan jujur, apapun kata-kata yang disampaikannya dalam orasinya, maka halayak cenderung lebih mudah untuk percaya. Begitu pula sebaliknya, jika orator yang bersangkutan memiliki citra yang kurang baik, maka sebaik apapun kata-kata yang disampaikannya, halayak akan sulit untuk percaya. Goodwill atau niat baik adalah penilaian positif yang coba dikeluarkan oleh orator kepada halayaknya. Seorang orator mungkin mampu memperlihatkan kecerdasannya, menunjukkan karakter kepribadiannya, akan tetapi belum tentu mampu menyentuh hati halayaknya. Niat baik ini biasanya dapat dirasakan oleh hati halayak. Aristoteles mengingatkan tentang pentingnya penyusunan atau pentahapan argumentasi itu sendiri. Menurutnya, pada awal-awal orasi, baiknya adalah sebagai upaya untuk menarik perhatian dari halayak, menjaga kredibilitas, dan kemudian memperjelas maksud atau tujuan dari pembicaraan atau orasi itu sendiri. Yang terakhir adalah konklusi, yang sebaiknya adalah mengupayakan bagaimana halayak akan selalu mengingat apa yang kita katakan, dan kita meninggalkan halayak dengan citra yang positif tentang diri kita dan ide-ide yang telah kita sampaikan kepada mereka. Para pengkritik terhadap teori retorika Aristoteles ini mengatakan bahwa kesalahan terbesar dalam teori ini adalah audiens atau halayak dianggap pasif. Orator menurut Aristoteles dianggap akan selalu menyampaikan apa yang dimaksudkannya kepada halayak sejauh mereka mengikuti anjuran-anjuran Aristoteles tersebut. Ada faktor yang penting yang terlupa oleh Aristoteles, yaitu situasi. Padahal faktor ini adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam retorika itu sendiri. Di luar itu semua, teori retorika ini memang banyak dinilai memadai jika dilihat sebagai landasan dalam studi dan praktek retorika. Tentunya seiring masa perlu dilakukan berbagai macam penyesuaian dan semacamnya. Akan tetapi yang terpenting dari itu semua bahwa komunikasi atau retorika secara umum pada dasarnya adalah seni, sehingga tidak akan mampu untuk terbakukan dalam bentuk-bentuk aturan apapun. Seringnya semuanya berpulang pada manusia itu sendiri. Nah, itu dia penjelasan retorika Aristoteles dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.